wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari Jumat menjelang hari kemerdekaan, kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Akhlaqul Karimah. Setelah setahun sebelumnya, kita juga berkumpul di sini dalam kegiatan peresmian. Saya ingat benar, ini diresmikan di hari Jumat Rabiul Awal waktu itu. Sehingga ini hampir mau 1 tahun, maka saya benar-benar men-challenge dan meminta kepada pengurus serta seluruh sivitas akademika menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk mengkaji dan melakukan pengembangan. Karena ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka tempat yang pertama yang beliau canangkan, beliau bangun, beliau inisiasi untuk mengembangkan umat Islam itu adalah masjid. Sehingga Masjid Quba selanjutnya dipindahkan ke Masjid Nabawi, adalah tempat di mana Rasulullah SAW membangun pondasi awal untuk membesarkan Islam, sehingga hari ini kita bisa merasakan nikmatnya, indahnya, dan berkahnya Islam ke dalam diri dan sanubari kita semuanya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dan sebagai tauladan kita semuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah saya tidak ada habis-habisnya dan henti-hentinya mengucapkan syukur pada Allah Azza wa Jalla, karena memang momen silaturahim dan berkumpulnya kita dalam halaqah-halaqah ilmu seperti ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa, yang memang sebenarnya harus kita hidupkan di kampus kita tercinta ini. Karena bagaimanapun nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kuatnya agama dan pengajawahan tahan nilai Islam itu harus ada di kampus kita. Sebelum saya masuk ke materi, karena saya mau menguatkan kepada kita semua bahwa semua ahli psikologi, semua ahli pendidikan, semua ahli karakter sepakat bahwa penanaman karakter dan nilai moral itu wajib kepada diri seseorang. Karena tidak ada manfaatnya kita membangun bangunan yang hebat, tidak ada nilainya kita membangun gedung yang tinggi pencakar langit tanpa kita iringi dengan membangun karakter dan moral. Dan tidak ada karakter dan moral yang kuat, dan tidak ada karakter dan moral yang paling hebat kecuali karakter dan moral yang dibangun dari nilai-nilai agama. Dan yang terakhir, tidak ada agama yang paling kita anggap benar, tidak ada agama yang paling kita anggap kebenarannya mutlak sebagai seorang yang beragama Islam, kecuali inna dina indallah Islam, kecuali agama Islam itu sendiri. Makanya jadi melihat dan merujuk dari nilai-nilai itu, maka kita tidak akan bisa untuk membangun sebuah peradaban, membangun sebuah gedung, membangun sebuah catatan sejarah tanpa kita membangun nilai karakter dan nilai moral. Dan tidak ada nilai moral dan karakter yang bisa dibangun kecuali dengan nilai-nilai agama. Dan tidak ada agama yang kita anggap paling benar, tidak ada agama yang kita anggap paling baik di muka bumi ini kecuali inna dina indallah Islam. Itulah nilai-nilai agama yang harus kita pegang dan harus kita akui. Makanya ketika Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyeru kepada Islam dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan selanjutnya sebagai awal dari turunnya wahyu kepada Rasulullah. Sebagai manusia biasa, Rasulullah merasakan kekhawatiran. Sebagai manusia biasa, Rasulullah merasakan ketakutan. Sebagai manusia biasa, Rasulullah merasakan kebingungan. Namun kebingungan, kekhawatiran, dan ketakutan itu dikuatkan oleh orang-orang terdekat, utamanya Siti Khadijah, yang memberikan
penguatan kepada Rasulullah bahwa beliaulah atau Khadijah lah orang pertama yang akan meyakini dan menjadikan Islam sebagai agama yang paling luhur dan paling diakui di dalam kehidupannya. Dalam perjalanannya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan Islam itu sendiri, satu hal yang menjadi perdebatan besar dan susahnya orang kafir Quraisy menerimanya adalah bahwa ternyata agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu Tuhannya atau zat yang disembahnya itu adalah zat yang satu, zat yang Maha Esa. Karena sebelum-sebelumnya dalam keyakinan dan pemahaman orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, Islam itu adalah agama yang membawa rahmah, tapi mau mereka, Islam itu mestinya, maunya mereka itu jangan menyembah Tuhan yang satu. Karena selama ini mereka tidak terbiasa untuk menyembah Tuhan yang satu. Sehingga terjadi perbenturan, terjadi perdebatan, terjadi perlawanan yang luar biasa. Puncak dari perlawanan itu adalah bahwa orang Quraisy meminta kepada Rasulullah SAW untuk bergiliran dan bergantian menyembah Tuhan Rabbul Izzati. Kita hari ini membahas tentang tauhid saja lah ya. Nanti Ustaz Atoli menyempurnakannya lah ya. Karena saya menganggap ini penting dan perdana untuk kita coba diskusikan dan kita sampaikan sama-sama, meskipun mohon maaf saya harus menyampaikan ini secara pelan-pelan karena memang keterbatasan dan pemahaman kita yang mungkin perlu kita kuatkan sama-sama. Akhirnya ketika terjadi perdebatan yang begitu kuat di kalangan suku Quraisy kepada Rasulullah, ketika Rasulullah diminta untuk berdamai dengan pemahaman dan ajaran mereka, Rasulullah tetap kekeh dengan pertahanan dan keyakinan serta akidah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sampai turunlah surah Quraisy ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang intinya dalam surah tersebut menyuruh dan meminta Rasulullah SAW untuk bertahan dan tetap meyakinkan bahwa silakan engkau menyembah Tuhan kalian dan izinkan atau aku menyembah Tuhanku. Tuhanmu adalah Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhanku. Disitulah keyakinan, akidah, tauhid yang harus kita pegang sebagai seorang muslim. Namun menjadi wajib dan penting juga kita untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin kepada seluruh kalangan dimanapun kita berada. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai awal dari penyebaran Islam ketika beliau pindah dan hijrah ke Madinah. Sehingga salah satu surat yang terkenal oleh Rasulullah, pas tadi saya melihat dan menyaksikan audiennya, ini saya rasa sangat penting untuk kita bahas, bahwa ternyata ketika pelebaran Islam, Rasulullah SAW mengirim dan sesungguhnya Islam itu diapit oleh dua kerajaan besar. Perlu kita pahami, Jazirah Arab itu dulunya adalah wilayah yang dihuni dan mempunyai peradaban yang begitu kolot, dianggap oleh orang-orang yang punya peradaban sebagai masyarakat yang jahil, saking tidak berperadaban. Kenapa mereka dianggap tidak berperadaban? Selain mereka terbiasa untuk memperlakukan manusia dengan sifat binatang, misalnya terjadi jual beli perempuan, terjadi waris istri, terjadi perbudakan, itu kan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban, sehingga mereka itu dianggap sebagai orang yang tidak berperadaban dan jahil. Serta apa yang dilakukan, disembah, apa yang dilakukan itu penuh dengan hal-hal yang jahil. Perang antara saudara, kemudian adanya perasaan dan hegemoni yang begitu besar dari orang kuat kepada orang yang lemah. Itu kan sekali lagi adalah peradaban-peradaban yang identik dengan masyarakat jahiliyah. Namun di dua kutub berbeda, Arab Tengah-Tengah, ada dua negeri besar. Yang pertama adalah wilayah Parsi, yang kedua adalah Rum. Ya.
Parsi itu sekarang berkembang dari Jazirah India, kemudian Baghdad, kemudian sampai ke Pakistan, sampailah Iran, ya. Sehingga oleh sebagian orang Parsi itu adalah wilayah-wilayah yang dulunya penyembah api. Sementara Rum dari wilayah Palestina, kemudian Yunani, Romawi, sampai turunan ke sana adalah wilayah yang sudah punya peradaban dan menyembah Tuhan Samawi. Karena disitulah ada dulunya wallahu alam bisawab, menurut pemahaman mereka sebelum adanya Tuhan Yunani, Tuhan-Tuhan Zeus, Tuhan dan segala-segala macamnya, lahirlah Musa, kemudian lahirlah Isa. Sehingga dua peradaban itulah yang menghegemoni lahirnya Islam di Jazirah Arab. Namun sebagai seorang yang membawa peradaban, sebagai seorang yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi untuk menyampaikan kebenaran Islam, Rasulullah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Islam kepada dua peradaban besar itu. Yang pertama di Parsi, yang kedua di Rum. Sehingga ada salah satu surat yang terkenal oleh Rasulullah yang tadi saya bacakan di awal, yang itu saya merasa sangat tertantang dan tertarik bahwa ternyata Rasulullah itu bukan orang yang biasa. Beliau adalah orang yang cerdas, beliau adalah orang yang begitu kuat pemahaman dan filosofisnya. Beliau mengirim surat kepada Raja Parsi, bukan Raja Rum, yang konon namanya Heraklius, itu dengan sebuah kalimat diawali dengan kata Bismillah, kemudian disadurlah ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 135. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu dengan nama Allah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dan bertobatlah. Sesungguhnya Tuhannya Isa, lebih kurang bahasanya, sesungguhnya Tuhan Isa adalah Tuhanku dan Isa adalah seorang nabi. Oleh itu bertobatlah untuk mengakui aku sebagai nabi. Lebih kurang dialah bahasa Rasulullah kepada Heraklius. Membaca apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Heraklius, maka Heraklius merasa marah, jengkel, dan menemui para pembesar serta penasihatnya. Setelah diadakan diskusi dan ditanya, maka Heraklius diberikan nasihat oleh penasihatnya, jangan dilawan dengan kekerasan, jangan dilawan dengan pedang. Surat ini meskipun berbeda versinya dalam hadis yang lain, tapi dalam versi Ibnu Katsir kalau tidak salah saya, lebih kurang gitulah bahasanya. Penasihatnya berbicara, tidak ada gunanya kita menyerang bangsa Arab yang lemah, tidak ada gunanya kita menyerang bangsa Arab yang baru bangun dan bangkit. Sebaiknya kita taklukkan dia dengan kesantunan dan dengan kepintaran kita. Bagaimana caranya? Kirim surat balasan lagi, yang balasan itu adalah pertanyaan yang kira-kira tidak bisa dijawabnya, katanya. Lebih kurang gitulah salah satu penasihat Heraklius meminta dan memberikan saran. Kemudian bagaimana saran terbaiknya? Akhirnya sarannya pada saat itu adalah pertanyaannya, bertanyalah kembali kepada Muhammad tentang surga yang disebutkan dalam suratnya, dalam surah Ali Imran ayat 133 itu, bahwa surga yang ditentukan oleh Tuhannya itu seluas langit dan bumi. Sehingga boleh kita bertanya, ketika surganya Muhammad itu seluas langit dan bumi, maka tidak ada lagi tempat untuk orang yang berbuat kemaksiatan dan tidak lagi tempat neraka. Oleh itu tanya di mana neraka. Lebih kurang itulah pertanyaannya. Akhirnya dikirimlah surat balasan. Dikirim surat balasan. Setelah dikirim surat balasan, dibaca oleh Rasulullah SAW tentang pertanyaannya. Wahai Muhammad, salam ta'zim dan hormat kepada engkau. Sebelum aku mengimani apa yang engkau yakini kebenarannya, bahwa engkau adalah seorang Rasul yang diutus
sebagaimana Isa juga diutus, maka aku bertanya kepada engkau tentang apa yang engkau sampaikan kepadaku dari ayat Al-Quran. Engkau berkata bahwa Tuhanmu menyediakan surga seluas langit dan bumi. Oleh itu aku juga bertanya kepadamu, kalau seandainya surga itu sudah seluas langit dan bumi, aku bertanya di mana neraka? Karena sesungguhnya Tuhanmu tidak lagi punya tempat untuk menyediakan neraka. Karena agamamu dan agamaku meyakini, kata Heraklius, bahwa Heraklius adalah seorang Nasrani, meyakini bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia, kehidupan juga ada di akhirat. Dan setelah akhirat itu ada surga dan neraka. Surga itu untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan takwa, dan neraka itu adalah tempat bagi orang yang berbuat kemaksiatan. Kalaulah seandainya surganya saja sudah seluas langit dan bumi, lantas di manakah neraka itu nanti tempatnya? Nah, lebih kurang gitulah pertanyaannya. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya membaca surat itu, kemudian menjawab dengan sebuah jawaban yang singkat dan sederhana. Dan inilah bukti kecerdasan Rasulullah, dan inilah bukti kehebatan Rasulullah dalam berfilsafat, dalam memberi pemahaman kepada orang yang pintar yang juga menghendaki filsafat. Rasulullah cukup mengirim surat pendek, namun penuh pertanyaan yang juga harus dijawab oleh Heraklius. Diminta lagi Rasulullah untuk menulis surat, kemudian dibalaslah surat dari Heraklius dengan jawaban yang cukup pendek. Wahai Heraklius, sesungguhnya aku hari ini menulis surat engkau dalam keadaan siang. Dan ketika aku dalam keadaan siang hari ini di Jazirah Arab, aku bertanya, di mana hari ini malam? Dan boleh saja engkau membaca suratku ini dalam keadaan malam. Ketika engkau membaca surat ini dan dalam keadaan malam, di mana letaknya siang? Nah, itulah dikirimlah kepada Heraklius. Dibaca oleh Heraklius jawaban Rasulullah, maka dia pun tertegun dan langsung berpikir dan berkeyakinan bahwa orang yang menjawab dan memberikan pertanyaan terhadap pertanyaanku itu bukanlah orang biasa. Dan aku, kata Heraklius, meyakininya sebagai seorang nabi. Meskipun wallahu alam bisawab, oleh ahli mufassir, Heraklius tidak pernah bersyahadat. Heraklius tidak pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dalam diskusinya dengan perdana menterinya, dengan para penasihatnya, Heraklius mengagumi kecerdasan Rasulullah. Heraklius mengagumi kebrilianan filsafat yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun di sisi lain, karena kekagumannya itulah Heraklius meyakini, terlepas dari keyakinan itu apakah hak atau zon, apakah secara hati atau hanya sekedar pikiran, tapi prinsipnya Heraklius mempercayai bahwa Muhammad itu bukan orang manusia biasa. Sehingga oleh sebagian orang, sebagian ulama menyatakan bahwa Heraklius sudah beragama Islam. Oleh sebagian orang, sebagian ulama. Oleh sebagian yang lain, Heraklius masih tetap beragama Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang saya banggakan, dari cerita dan hal itu, saya tidak mau kita memperdebatkan di mana dan bagaimana Heraklius, tapi prinsipnya itulah kecerdasan Rasulullah SAW dalam beragama, dalam memberikan pemahaman kepada seseorang. Dan hari ini, di zaman sekarang ini, kita kembali ke awal kekajian yang mau saya sampaikan, juga dihadapkan dengan permasalahan dan problematika yang sama. Bahwa sekarang banyak orang yang beragama hanya sering dan senantiasa mengedepankan logika, dan beranggapan bahwa logikanya itu adalah sesuatu hal yang paling benar, sehingga menganggap pemahaman dan pemikiran yang lain itu keliru gitu. Padahal dalam memahami agama tidak sepenuhnya dan tidak selamanya mengedepankan logika. Bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di awal ayat Allah berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang beriman, lazina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang percaya kepada yang ghaib. Nah, sehingga
pengejawantahan dari hal yang gaib itulah konsekuensi dari keimanan kita. Dan ternyata salah satu hal yang menjadikan orang kafir Quraisy menolak keimanan dan menolak agama Muhammad itu bukan karena Muhammad sekedar membawa Islam, tapi hal yang menjadikan mereka keluar dari keimanan dan menolak agama Islam karena Rasulullah SAW mengajarkan dan mengimani sesuatu yang gaib yang selama ini tidak pernah mereka yakini. Contoh sederhana, Rasulullah SAW, dan ini juga dipercaya oleh Heraklius, selama ini, kata Heraklius, atau dalam pemahaman Nasrani, mereka itu menyembah sesuatu yang tampak. Patung yang berbentuk, ya maaflah, Yesus dan Bunda Maria, misalnya. Karena Heraklius itu adalah Katolik. Begitu juga dengan orang-orang kafir Quraisy. Selama ini mereka adalah menyembah Lata, Uzza, Aman yang tampak. Yang begitu mudah untuk dipersepsikan, begitu mudah untuk dilihat, begitu mudah untuk dihadapi. Tapi Rasulullah SAW menyembah atau meminta mereka menyembah sesuatu yang tidak tampak. Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Yang sampai-sampai dalam taubatnya, Umar sering menangis dan sering bertawa. Menangis karena dia pernah memakan Tuhan, katanya kan. Umar itu kan pernah memakan Tuhan. Bahwa suatu ketika dia melakukan perjalanan, kemudian dibuatkan oleh umatnya sebuah patung, yang dengan patung itu menjadi penyelamat sekaligus jimat, dan patung itu adalah berbentuk Tuhan. Maka setiap Umar merasa khawatir dan takut, ia pandangi patung itu dan berdoa di depan patung itu setiap dalam perjalanan. Namun satu ketika, karena saking laparnya, ternyata patung itu terbuat dari adonan roti. Nah, sehingga Umar sering menangis, kenapa pernah menyembah adonan roti, dan juga bertawa, kenapa pernah memakan Tuhan gitu. Nah, itulah logika Umar. Dan itu juga yang menjadi logika Heraklius dan logika orang-orang kafir Quraisy. Kita itu tidak perlu dan tidak mungkin menyembah sesuatu yang tidak tampak. Mestinya kita menyembah sesuatu yang tampak. Karena kalau seandainya kita mau menyembah sesuatu yang tampak, maka jelas kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita bertuhan, kepada siapa kita memohon. Tapi kalau seandainya kita menyembah sesuatu yang tidak tampak, bagaimana? Bagaimana untuk bisa mewujudkan ekspresi ketuhanan itu? Bagaimana untuk mewujudkan nilai-nilai ketuhanan itu dalam sifat yang zahir? Padahal sesuatu yang zahir itulah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Meskipun Allah itu menguasai az-zahir wal batin, yang zahir dan yang batin. Tapi prinsipnya bahwa Allah itu tidak akan mungkin dizahirkan dalam perspektif kemanusiaan. Nah, gila. Makanya perlawanan itulah yang menjadikan pembeda antara Islam dengan agama-agama lainnya tuh. Termasuklah agama Nasrani yang disembah oleh Heraklius. Ketika Heraklius mau menyembah Tuhannya, wajib hukumnya dia itu berhadapan dengan Tuhannya. Dan persepsi implementasi Tuhannya adalah salib, yang di situ ada orang terikat ya. Ketika kafir Quraisy mau menyembah, maka mereka harus mempersepsikan Tuhannya patung. Meskipun patung itu di tempat yang mulia, Ka'bah, Baitullah, dan di situ harus ada Tuhannya, adalah Lata, Uzza, Aman. Tapi Muhammad rumahnya ada, tapi orangnya tidak tampak, zatnya tidak tampak. Dan logika itulah yang susah, yang sangat sulit dipahami oleh orang kafir Quraisy, oleh Heraklius, dan bahkan oleh kita hari ini. Dan bahkan oleh orang-orang modernis hari ini, dan bahkan oleh orang-orang ateis saat ini. Makanya tidak heran, mohon maaf, banyak kalangan-kalangan akademisi atas nama logika, atas nama rasionalitas, mempertanyakan tentang zat dan ketuhanan itu. Sehingga dengan mudahnya mereka mengatakan, ketika seorang yang beragama Islam menyembah Allah, mereka bertanya, di mana Allah? Karena
kami dengan mudah mengatakan kami menyembah Tuhan Hanuman, mereka ada wujud Hanumannya. Ada Tuhan Hanuman. Mereka mengatakan menyembah Dewi Siwa, Dewa Siwa. Mereka begitu hafal bentuk Dewa Siwanya. Dewa Siwa seperti itu. Magang apa namanya? Macam itu. Ketika mereka menyatakan menyembah, maaf, ini Islam ya. Kita di masjid ya. Saya dipiralkan. Saya dibawa ke yang lain lah ya. Ketika mereka menyembah Yesus, mereka begitu mudah mengatakan Yesus tampak. Yesus ada seperti ini. Ketika mereka menyembah Zoroaster, agama api, ada api di situ. Tapi ketika kalian menyembah Allah, di mana Allah? Padahal salah satu syarat untuk beragama, salah satu syarat untuk menyembah, salah satu syarat untuk menjadi seorang yang dekat dan memohon kepadanya, kita harus mengenalnya. Sehingga konsekuensi dari keberagamaan itu adalah syahadah. Syahadah itu adalah penyaksian. Dan tidak akan sah penyaksian itu tanpa kita benar-benar menyaksikan. Makanya awal dari keberagamaan seseorang dalam Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan persaksian itu adalah penyaksian yang nyata, penyaksian yang hak, yang menyatakan bahwa kita benar-benar menyaksikan, bahwa kita benar-benar mengetahui, bahwa benar-benar meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Makanya itulah yang susah untuk dipahamkan dengan logika. Itulah yang susah dipahamkan dengan rasionalitas. Bahkan dalam pemahaman teologi sekarang pun, mohon maaf karena kita ini kalangan akademisi, jadi saya bahasnya pun seperti inilah ya. Ketika kita sholat Allahu Akbar dan membayangkan Allah itu alif lam lam ha, pada saat itu sesungguhnya kita tidak menyembah Allah, tapi kita menyembah huruf yang menurut para ulama tasawuf, para ulama akidah, kita sesat karena menyembah huruf alif lam lam ha. Karena alif lam lam ha itu hanya huruf itu. Atau ketika kita Allahu Akbar membayangkan cahaya dan seolah-olah menghakikatkan cahaya itu Allah, juga kita sesat. Karena kita tidak boleh menyembah cahaya. Karena cahaya itu disembah hanya oleh orang-orang Zoroaster, agama api. Dan kita tidak boleh menyembah huruf, karena huruf itu hanyalah simbol. Seperti halnya orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha yang menyembah simbol. Dan kita, Islam itu bukan menyembah itu. Kita menyembah yang hak, Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata, singkat cerita, karena kita mau diskusi lagi ya, tapi intinya diskusi ini anggaplah sebagai ajang untuk kita saling berbagi dan saling mengisi. Kalau ada yang bisa saya jawab. Kalau tidak pun nanti mari kita diskusikan sama-sama. Prinsipnya bahwa Islam itu adalah agama yang meyakini logika itu hanyalah perantara, bukan sesuatu yang hak yang untuk kita yakini kebenarannya. Tapi yang paling hak dan kita yakini kebenarannya adalah hati atau qalbu. Makanya untuk mempresentasikan, memahami dan melihat Allah tidak akan pernah disampai dengan logika, tidak akan pernah disampai dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan qalbu, bisa dirasakan dengan hati. Makanya untuk membuka mata hati, untuk membuka keyakinan hati, itulah sesungguhnya keyakinan yang utama yang harus dimiliki oleh seseorang dalam beragama. Makanya Islam meyakini ketika seseorang bersyahadat tidak harus melihat Tuhannya, tapi menyaksikan Tuhannya. Bagaimana cara menyaksikan Tuhannya? Keyakinan hakiki. Keyakinan hakiki dari mana? Keyakinan bahwa dia mengikuti dan menjalankan segala yang disuruh dan diperintahkan oleh Tuhannya. Itulah keyakinan dalam Islam. Sehingga keyakinan dalam Islam disebut sebagai keimanan. Dari keimanan itulah implementasinya tidak harus dengan logika. Meskipun dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa hal, keimanan itu bisa dengan logika. Makanya menurut Al-Ghazali, iman itu bisa ilmul yakin dengan pemahaman akal, bisa ainul yakin dengan pemahaman melihat dari mata, tapi yang paling penting iman itu dari hakul yakin. Apa hakul yakin? Meyakini sesuatu dengan sebenar-benarnya dan melepaskan segala sesuatu
yang menjadikan kita tidak percaya dengannya. Seperti halnya Abu Bakar radhiyallahu anha ketika ditanya, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku mendapat cerita bahwa Muhammad tadi malam telah melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian dia naik ke langit ke Sidratul Muntaha menemui Tuhannya." Pada saat Abu Bakar ditanya oleh suku Quraisy pertanyaan itu, Abu Bakar langsung bertanya, "Apakah yang mengatakan itu Muhammad?" Kata Abu Bakar, kata penanya, "Iya, Muhammad. Kalau yang benar-benar mengatakan itu Muhammad, maka aku yakin bahwa itu adalah kebenaran yang pasti datang dari Muhammad." Makanya saudara-saudaraku yang saya banggakan, terakhir, memang pemahaman ketuhanan ini sangat dalam dan kompleks. Tapi prinsipnya yang harus kita pahamkan bahwa akidah, bahwa nilai-nilai keimanan harus benar-benar kita yakinkan dengan keyakinan untuk membersihkan diri, membukakan mata hati. Pernah suatu ketika, mungkin cerita ini sudah banyak beredar di sosial media, tapi mau saya tekankan dan saya ceritakan lagi bahwa ada salah seorang ahli akademis lah ya, orang yang baru balik katanya dari Belanda lah ceritanya itu. Tiba-tiba datang kepada Pak Kiai, mengajukan 3 pertanyaan. "Pak Kiai, saya nak bertanya 3 hal. Yang pertama saya nak bertanya, di mana Allah kan gitu. Yang kedua saya nak bertanya, apa ya takdir. Kemudian yang ketiga, saya lupa ya, yang dengan jawaban yang ditamparnya sekali kan. Wah, ditamparnya sekali. Langsung, ngapa weh bertanya baik-baik, ngapa tentang ditampar kan gitu. Kata Pak Kiai, iyalah jawaban terhadap 3 pertanyaanmu. Yang pertama, di mana Allah? Yang kedua, apa takdir? Yang ketiga apa Ustaz? Lupa saya itu. Apa yang ketiga? Pokoknya lah ketiga. Iyalah, kalau engkau bertanya, kenapa Allah menciptakan jin terbuat dari api, sementara neraka terbuat dari api? Mana mungkin api ya bisa merasakan sakit? Kan gitu pertanyaannya. Yang ketiga, kata apa namanya? Kata Pak Kiai, jawabannya yang pertama, kalau seandainya engkau menganggap bahwa kulit ini dari tanah, kemudian pipimu pun dari tanah dan sama-sama kulit, tadi sakit kita. Sakit. Nah, itulah kenapa Allah menciptakan jin dari api dan kenapa api itu juga dibuat untuk jin yang akan masuk ke neraka. Yang pasti juga sakit. Ya. Pertanyaan kedua, pertanyaanmu, bagaimana takdir? Kenapa itu takdir? Atau seperti apa takdir? Kamu tadi pernah berpikir enggak? Atau bermimpi enggak? Atau bercita-cita enggak untuk ditampar olehku? Dan setelah aku berpikir itu, itulah takdir. Bahwa engkau aku takdirkan ketampar. Meskipun sebenarnya hanya logika. Kemudian yang ketiga, ketika engkau bertanya, di mana Allah? Aku bertanya, di mana itu sakit? Mana sakitmu? Apakah engkau melihat sakit? Karena sesungguhnya tidak semua benda itu bisa dipersepsikan dan diterjemahkan dengan logika. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu, logika itu bisa menipu kita. Kita seringkali mengatakan matahari itu warnanya kuning. Padahal tidak pernah matahari berwarna kuning. Kalau kita semakin dekat, ternyata matahari itu warnanya sangat merah. Tapi datang ketika berwarna kuning. Ternyata pun bukan kuning. Atau kita sering mengatakan lampu itu, cahaya itu, sinar itu warnanya ini, itu. Atau listrik sajalah. Saya sering mengatakan ideologi atau analogi listrik. Listrik itu warnanya apa? Ternyata listrik itu tidak bisa diterjemahkan dan dimaknai dengan hal-hal yang seperti itu. Karena dalam ilmu fisika, saya pernah belajar SMP itu, wajib hafal itu hicomok hipipiap ya. Hijau, hijau, coklat, merah, oranye, pokoknya itulah warna listrik. Tapi tidak pernah kita tahu bahwa listrik itu warna apa. Makanya ketika kita melihat lampu, kemudian kita mengatakan lampu kita putih, itulah kekeliruan mata kita yang menerjemahkannya kepada akal. Dan disitulah salahnya akal, membuat terjemahan yang berbeda. Atau maaflah, ketika Ustadz Azwar mengatakan Ustadz Hatoli itu ganteng, menurut saya dan ganteng deh. Itu kan kesalahan akal dalam memahaminya saja kan. Ketika kita mengatakan itu bulat, itulah kesalahan akal sebenarnya. Makanya dalam agama
pemahaman itu tidak harus dengan akal, meskipun boleh diantarkan dengan akal. Sehingga agama itu yang paling penting adalah inna fil jasadil mudghah fa iza salahat salahat jasadu kullu fa iza fasadat fasadat jasadu kullu ala fahil qalb. Dalam jiwa manusia itu ada daging, yang daging itu kalau bersih bersih semua, kalau kotor kotor semuanya. Apa itu? Itulah qalbu. Makanya untuk mengetahui hakikat ketuhanan, untuk memahamkan benar-benar tentang ketuhanan, lihat qalbu kita. Sehingga saudara-saudara yang saya banggakan, para kawan-kawan yang saya muliakan, intinya kita berbicara ketuhanan itu mungkin hak dan wilayah kita. Tapi ketahuilah bahwa ketuhanan itu mungkin sangat susah untuk dibicarakan. Tapi yakin dan wajib untuk kita ketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan hati. Yang terakhir, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu? Coba engkau persepsikan, engkau gambarkan bagaimana Tuhanmu. Rasulullah tidak mengatakan Tuhanku seperti ini, Tuhanku seperti itu, tapi Rasulullah menyampaikan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya saya sering ditanya, kalau misalnya ada orang bertanya tentang ketuhanan, suruh dia ngapalkan ayat Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu ya sesuatu yang punya makna tapi sangat susah diterjemahkan. Dan tentang ketuhanan pun demikian. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar diskusi kita ya. Intinya saya sangat bersyukur dan berbahagia. Saya yakin insyaallah nanti di kajian-kajian mendatang kita lebih kaya lagi dengan pemahaman-pemahaman kita. Yang jelas Islam itu berbeda. Islam itu bukan agama yang Tuhannya itu tampak. Karena ketika Tuhannya tampak seperti patung, atau Tuhannya tampak seperti ular, atau Tuhannya tampak seperti dewa nage, itu berarti bukan Tuhan. Ketika Tuhannya tidak tampak oleh mata, itulah Tuhan. Namun Tuhannya pasti tampak. Apa yang menampakkannya? Mata hati. Makanya dalam beragama, Rasulullah SAW mengatakan bahwa mata hatilah yang bisa melihat kepada hak ketuhanan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kajian perdana nanti kita tinggi-tinggi Pak Ustaz. Yang berikutnya kalau Wallahu a'lam bishawab. Jadi sedang rasanya 35 menit saya ngomong tuh mudah-mudahan kalau ada diskusi kita diskusikan. Kalau saya bisa jawab, saya bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, ada Ustaz Sunandar tuh ahli filsafat ya tuh tentang ketuhanan tuh. Dan yang lainnya lah ya. Silakan kita diskusikan. Intinya saya mau menguatkan saja dan mengatakan bahwa Islam logikanya itu hebat. Kalau dikatakan logika Islam, filsafat Islam itu kalah, keliru sebenarnya. Tapi tidak semua harus dibantahkan dengan logika. Kedua, saya mengatakan dan meyakinkan bahwa tauhid dan ketuhanan itu wajib untuk kita pahami. Karena syahadat kita tidak sah, tidak sempurna kalau kita tidak benar-benar menyaksikan. Tapi penyaksian itu bukan berarti harus dengan mata. Salah ketika kita mengatakan menyaksikan itu harus melihat dengan mata seperti halnya saya melihat ini. Tidak, dalam persepsi agama penyaksian itu bisa keliru. Seperti halnya Uwais Al-Qarni tidak pernah menemui Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi Uwais Al-Qarni doanya tuh ditunggu oleh Umar dan diamanahkan oleh Rasulullah untuk engkau minta kepada Uwais, berdoalah. Padahal Uwais itu tidak pernah bersyahadat di depan Rasulullah dan di depan para sahabat. Dia hanya meyakini bahwa di Madinah sana ada seorang nabi yang membawa agama, dan agamanya itulah yang menjadikan aku tunduk, baik, soleh kepada ibuku. Dan karena agamanya lah aku belajar untuk sholat. Dan karena agamanya lah aku meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Makanya kalau kita beragama seperti Uwais Al-Qarni, kita menjadi wali yang begitu disegani di langit, meskipun tidak kenal di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, makasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, saya bukan orang yang hebat, tapi prinsipnya mari kita berdiskusi sajalah. Di sini ada kandidat Dr. Tehedi dan Ustaz Maulana tuh, ahli tafsir teh. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.